Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi bersama saya dalam Verbum Domini edisi 7 Januari tahun 2022. Marilah pada hari ini kita merenungkan tentang bagaimana kepercayaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, dan bagaimana iman kita itu yang memampukan kita untuk menanggapi kasih Allah dalam hidup kita. Namun sebelum kita merenungkannya secara jauh, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai insan beriman, seringkali kita itu dilanda krisis kepercayaan. Kepercayaan kepada siapapun, kepercayaan kepada apapun. Ketika orang mulai kehilangan kepercayaan, maka kehidupan menjadi redup, di mana orang tidak lagi saling menghargai, saling menghormati, dan pada akhirnya orang akan hidup dalam individualitas atau kesendirian, di mana dia akan lebih percaya pada dirinya sendiri daripada percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, pada bacaan yang telah kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang kusta. Di sana dikatakan bahwa orang kusta itu datang dan meminta kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Permintaan orang kusta ini tentu karena dia percaya. Dia percaya bahwa Yesus datang dari Allah dan Yesus ini akan menyembuhkan dia. Yesus yang menjadi tabib utama yang akan membuat dia sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Bahkan Yesus tidak hanya menyembuhkannya secara fisik, tetapi secara rohani Yesus pun mampu mengampuni segala dosanya. Setelah orang kusta ini disembuhkan, ada sukacita di sana, ada kebahagiaan di sana. Dan kebahagiaan itu lalu membuat dia pergi kepada imam-imam, di mana Yesus menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya kepada imam-imam dan mempersembahkan rasa syukurnya itu dengan mempersembahkan kurban di bait Allah. Hal ini dilakukan atas rasa syukur yang ia terima dari kesembuhan yang diperolehnya dari Yesus. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, ketika Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus yang hidup dengan kita
dan bersama-sama dengan kita menjadi manusia dan rela menderita sampai wafat dan bangkit, mau menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Seringkali dalam hidup kita kurang menyadari akan kasih Allah yang telah Ia berikan kepada kita, dan kurang kesadaran kita terhadap kasih Allah itu membuat kita seringkali kurang percaya kepadanya. Sekalipun kita ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Allah, kita yang rajin berdoa, rajin ke gereja, tetapi ada keraguan-raguan dalam hati kita. Dan keraguan-raguan itu ada karena kita belum 100% percaya kepada Allah. Ketika kita belum percaya kepada Allah secara penuh, secara total, kita masih akan ada rasa ragu-ragu di dalam hati kita. Bacaan yang telah kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwa Allah yang datang ke dunia, Allah yang akan menyembuhkan segala penyakit kita, Allah yang akan menghapus segala dosa kita dengan darahnya sendiri. Dan dengan kepercayaan itu kita mampu untuk bersaksi tentang Dia. Seringkali kita tidak mampu atau kita kurang berani menjadi saksi akan Allah yang hidup. Karena apa? Karena kita kurang percaya. Kita kurang percaya karena kita tidak melihat. Kita kurang melihat, kita tidak mampu merasakan kasih Allah yang terjadi dalam hidup kita. Padahal kalau mau diungkapkan, kasih Allah yang ada di dalam diri kita itu melebihi segala sesuatu. Dia menganugerahkan, Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia selalu menyertai kita, memberikan kita hidup, memberikan kita kesehatan, bahkan membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh kegairahan, penuh semangat, penuh sukacita. Namun seringkali kita belum mampu menyadari semuanya itu. Kita masih merasa ragu akan kasih Allah yang Ia curahkan kepada kita, sehingga kita belum mampu untuk menjadi saksi-saksinya yang membawa kasih itu kepada orang lain, yang membawa sukacita itu kepada orang lain. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman teguh, yang berani, yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Kristus. Dengan demikian kita mampu membawa sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mampu membawa kesembuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Namun terlebih dahulu kita harus mampu menanggapi kasih Allah itu dengan iman yang teguh. Semoga sabda Tuhan hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa datang dan tersungkur di hadapan Tuhan dan meminta belas kasihan darinya, sehingga kita mampu untuk membawa kasih Allah kepada orang lain, sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk membawa sukacita kepada sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.